Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Aziz dengan NIM 220803060. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di UTS belajar dan pembelajaran. Baiklah, untuk soalan yang pertama, yakni menjelaskan perbedaan antara proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ada proses belajar, yang mana merupakan proses internal yang terjadi pada siswa, di mana siswa berusaha dengan aktif untuk memahami dan menguasai kemampuan membacanya. Proses ini melibatkan usaha pribadi, seperti membaca dan menghafal yang dapat mengubah pengetahuan dan keterampilan membaca siswa. Yang kedua itu proses pembelajaran, yang mana proses yang disiapkan oleh seorang guru untuk mendukung siswa tersebut. Guru bertanggung jawab penuh untuk merancangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar. Contohnya adalah dengan bimbingan yang dilakukan setelah jam pelajaran. Nah, peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran ini, yakni guru yang pertama itu adalah sebagai perencana, yang mana merancang strategi dan cara yang tepat untuk membantu siswa tersebut, yakni masalahnya kan dalam membaca. Nah, yang kedua itu ada fasilitator. Sebagai fasilitator yakni menyediakan arahan dan bantuan selama proses pembelajaran seperti sesi tambahan di luar jam pelajaran. Nah, yang ketiga adalah evaluator, mengukur kemajuan siswa dan menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, yang kedua itu ada siswa, yang mana peran-perannya itu aktif, terlibat dalam kegiatan belajar seperti membaca dan menghafal. Yang kedua responsif, menerima dan menggunakan masukan diri dari guru untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka. Yang ketiga itu ada mandiri, melanjutkan praktek di luar sesi bimbingan untuk memperkuat keterampilan yang telah dipelajari. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya antara proses belajar dan proses pembelajaran, dan juga antara peran guru dan peran siswa, yakni keduanya sama-sama penting. Guru juga harus lebih mensupport peserta didiknya ataupun siswa tersebut, karena peserta ataupun siswa ini mengalami lambat dalam membaca. Nah, guru sebagai fasilitator menyediakan sesi tambahan di luar jam pelajaran. Nah, sebagai siswa pun hendaknya kita lebih melihat lagi dan juga menindaklanjuti ketika siswa tersebut malas, dan juga ketika kurangnya support, entah itu dari keluarganya ataupun dari kita yang juga ketika berlangsungnya pembelajaran. Nah, untuk siswa tersendiri itu juga harus mesti lebih effort lagi, karena ini juga kita sudah melihat guru sudah menyediakan kita jam tambahan, maka hendaknya dari situ murid harus lebih aktif dan juga responnya. Nah, ketika responnya kurang ataupun ada hal-hal yang dia inginkan untuk suksesnya keberlangsungan pembelajaran dalam membaca ini, hendaknya dia memberikan entah itu seperti pertanyaan ataupun pernyataan. Mungkin selama sesi tambahan terlalu banyak atau gimana, jadi diambil mana baiknya antara siswa dan juga guru tadi. Nah, untuk soalan yang kedua, yakni jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan. Nah, pada kasus di soal yang kedua, yakni pembelajaran visual, penggunaan media seperti foto, video ataupun gambar diagram dapat membantu mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang konsep yang sulit. Selanjutnya pembelajaran praktik langsung atau experiential learning. Siswa terlibat dalam aktivitas langsung seperti eksperimen dan simulasi untuk melihat dan memahami ide-ide yang sedang dipelajari dengan cara yang nyata. Selanjutnya pembelajaran kolaboratif ataupun diskusi kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah yang berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial dan pemahaman materi. Selanjutnya pembelajaran interaktif ataupun kuis interaktif. Dengan kuis yang memerlukan partisipasi aktif, siswa bisa secara langsung menguji apa yang mereka pahami dan mendapatkan umpan balik dengan segera. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip
Nah, di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran yang tampak. Aktivasi siswa. Siswa berpartisipasi aktif dalam belajar melalui berbagai aktivitas yang memicu pemikiran dan keikutsertaan mereka. Selanjutnya ada keterlibatan emosional. Menggunakan berbagai metode menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada konektivitas. Mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata atau kehidupan sehari-hari untuk memperdalam pemahaman siswa. Selanjutnya ada kolaborasi. Mendorong siswa untuk lebih bekerja sama dalam berkelompok agar dapat membangun pemahaman bersama dan keterampilan sosial. Selanjutnya umpan balik langsung. Dengan kuis interaktif, siswa segera mendapatkan umpan balik yang membantu mereka menemukan dan memperbaiki kesalahan mereka. Nah, selanjutnya, selain prinsip, ada juga pentingnya variasi metode dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada memenuhi beragam cara belajar. Setiap pelajar mempunyai metode belajar yang unik. Contoh, visual, pendengaran, atau praktik langsung. Varietas dalam metode ajar memastikan setiap pelajar dapat memahami materi dengan cara yang paling sesuai untuk mereka, meningkatkan minat dan semangat pembelajaran yang itu saja bisa membuat siswa kehilangan motivasi. Nah, dengan adanya variasi dalam metode ajar, proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan berpikir. Aktivitas seperti diskusi kelompok dan kuis interaktif tadi agar mendorong siswa untuk mengasah keterampilan dalam berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan berpikir kritis. Selanjutnya, menciptakan suasana belajar yang terbuka. Dengan menggunakan berbagai metode, guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi seluruh siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dari jawaban nomor 2 ini terdapat banyak jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan dan juga prinsip-prinsip pembelajaran yang tampak pada kasus tersebut, dan juga pentingnya bervariasi metode dalam proses pembelajaran. Karena kalau tidak bervariasi mungkin kan banyak siswa yang mungkin lebih condong ke metode yang ada visual medianya, ataupun ada yang lebih mudah menangkap apa yang disampaikan guru itu dengan berceramah, metode ceramah misalkan, atau dengan metode-metode lainnya. Karena dengan beragam variasi metode, pastinya siswa itu lebih mudah menangkap dan juga kita bisa menyeluruh mendapatkan kesuksesan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, untuk soal yang nomor 3 itu ada aspek terhadap behaviorisme dan kognitivisme. Aspek yang pertama itu ada fokus utama. Untuk behaviorisme, perubahan perilaku siswa yang dapat diamati melalui stimulus dan juga respon. Sedangkan kognitivisme, proses berpikir dalam diri siswa mencakup ingatan, pemahaman, dan resolusi masalah. Aspek kedua itu adalah peran guru dalam behaviorisme sebagai pengatur proses belajar dengan memberikan rangsangan serta dukungan kepada siswa. Untuk kognitivisme, sebagai pendukung, peran kita adalah membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Aspek yang ketiga itu ada peran siswa. Untuk behaviorisme, pasif, memberikan reaksi terhadap rangsangan yang diberikan oleh pengajar. Untuk kognitivisme, siswa berpartisipasi aktif, mereka mengolah informasi dan menciptakan pemahaman mereka sendiri. Aspek yang keempat itu ada tujuan pembelajaran. Untuk behaviorisme, mengembangkan perilaku yang diharapkan dengan memberi dukungan. Untuk kognitivisme, penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir serta memahami konsep dalam diri siswa. Yang terakhir itu ada aspek contoh penerapan. Untuk behaviorisme, memberi penghargaan kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan tepat. Sedangkan kognitivisme, pemanfaatan peta konsep bisa membantu siswa mengerti berbagai jenis alat indera. Nah, penjelasan proses perubahan pada dua kasus tersebut, yakni behaviorisme.
itu ada proses pembelajaran diartikan sebagai perubahan yang terlihat dalam perilaku sebagai dampak dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Nah, yang kedua itu adalah memberikan reward kepada siswa yang menjawab dengan tepat, berperan sebagai penguat positif untuk mendorong perilaku yang diinginkan dari siswa. Yang terakhir itu ada teori ini menunjukkan bahwa perilaku siswa yang mendapatkan penguatan cenderung untuk diulang, sedangkan perilaku yang tidak mendapatkan penguatan cenderung menghilang. Nah, untuk kognitivisme, yang pertama itu adalah pembelajaran dipahami sebagai proses yang terjadi di dalam diri, melibatkan pengelolaan informasi, pemahaman dan pengaturan pengetahuan. Yang kedua itu adalah pemanfaatan peta konsep, yakni membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, yang membuat pemahaman menjadi lebih kuat. Yang terakhir itu ada teori ini menggarisbawahi pentingnya struktur kognitif dan proses mental dalam menciptakan pemahaman yang lebih dalam. Nah, untuk soalan nomor 3 ini, dari banyaknya aspek untuk behaviorisme, juga ada aspek untuk kognitivisme. Mau itu aspek dari fokus utama, peran guru, peran siswa, tujuan pembelajaran, dan contoh penerapan yang masing-masing. Untuk behaviorisme, contoh penerapan dari behaviorisme itu memberi penghargaan kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan tepat. Sedangkan untuk kognitivisme itu pemanfaatan peta konsep, bisa membantu siswa mengerti berbagai jenis alat indera. Nah, untuk soalan yang terakhir itu ada pendekatan humanistik, yang mana yang pertama itu guru mendorong siswa untuk berbagi pandangan mereka tentang masalah sosial dengan menunjukkan nilai terhadap perspektif dan perasaan masing-masing individu. Nah, selanjutnya ada melibatkan siswa dalam kegiatan sosial, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengasah empati, tanggung jawab, serta nilai-nilai kemanusiaan. Dan ada pendekatan konstruktivisme. Nah, yang pertama itu ada diskusi mengenai isu sosial, memberi kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan pelajaran dengan pengalaman pribadi mereka, sehingga menguatkan pemahaman mereka yang lebih mendalam. Yang kedua itu proyek sosial, memberi dorongan bagi siswa untuk bekerja sama, mencari solusi dan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Selanjutnya itu ada dampak positif, ya, dampak positif terhadap pengembangan karakter dan pemikiran kritis siswa. Yang pertama itu peningkatan empati dan kesadaran sosial. Melalui keterlibatan dalam proyek sosial, siswa dapat memahami serta merespon kebutuhan dalam masyarakat, mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. Selanjutnya, yang kedua itu pembentukan pemikiran kritis. Pemikiran kritis, diskusi mengenai isu sosial mendorong siswa untuk menganalisis informasi. Ya, menganalisis informasi, menilai berbagai sudut pandang dan mengambil keputusan secara logis. Selanjutnya itu peningkatan rasa percaya diri dan kemandirian. Dengan memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengambil inisiatif dalam proyek, siswa merasa dihargai dan terdorong untuk belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, itu penguatan nilai-nilai Pancasila. Keterlibatan dalam aktivitas sosial membantu siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut, seperti dengan kerjasama, keadilan sosial, dan juga persatuan. Nah, dari nomor 4 ini, yang mana humanistik dan juga pendekatan humanistik dan konstruktivisme pastinya memiliki dampak positif terhadap pengembangan karakter dan juga pemikiran kritis siswa, yang mana guru mengajarkan siswanya untuk berpikir kritis, mau itu dalam pendekatan humanistik ataupun pendekatan konstruktivisme, yang mana dengan dampak positif dari pendekatan ini pastinya hasilnya meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian pada siswa. Nah, rasa percaya diri dan kemandirian pada siswa ini yang pastinya penting untuk siswa ataupun peserta didik, mau itu di jenjang SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Karena dengan rasa percaya diri, kita bisa lebih leluasa dan juga kita bisa lebih
enjoy dalam menyampaikan pendapat kita. Nah, dengan berpikir kritis juga, kita juga bisa keluar dari zona yang kita tidak ketahui. Nah, mungkin itulah penjelasan dari pertanyaan UTS untuk belajar dan pembelajaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.